Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, crypto market meningkat sebesar 2,04%, dengan total market cap mencapai di 2,52 triliun US dollars, dan ini adalah DCWT sesi pertama, di mana kita akan membahas mengenai Bitcoin dan Ethereum. Buat altcoins nanti akan di DCWT sesi kedua. Lu komen di bawah, semakin banyak demand dari pair yang lu komen ya, akan semakin besar juga possibility untuk itu masuk ke DCWT sesi kedua. Jadi jangan lupa untuk komen pair favorit altcoins lu di bawah ya. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di sini untuk Bitcoin dominance meningkat sebesar 0,61%, artinya struktur 54,0 something itu akhirnya kejebol juga ya. Coba kalau kita lihat di sini setelah berapa minggu nih ya. Berapa minggu? Udah dari tanggal 6 Maret. Setelah dia jebol di sini ke reject terus, akhirnya tembus juga. Dan Bitcoin nggak cuma nembus satu, tapi kemarin daily close-nya itu nembus dua resisten di 54,03 dan 54,5. Ya, jadi ini cukup signifikan dan Bitcoin basically masuk lagi ke area di mana dia bisa lanjut membuat higher high ya. Bitcoin dominance lebih tepatnya. Nah, jadi itu kurang lebih update yang paling signifikan pada hari ini ya. Bitcoin dominance meningkat dengan cukup signifikan ya. Next kita bisa di sini untuk Bitcoin terjadi rally sebesar 3,4%, sementara untuk Ethereum 0,31%. Seperti biasa, mengingatkan bahwa sekarang TCI sudah aktif di Twitter atau di X. Buat yang belum follow, silahkan bisa follow di @toshicryptoindo, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan kripto. Untuk economic calendar, hari ini kita coba cek dulu ada apa aja yang penting. Dari US akan keluar data average hourly earnings. Untuk ini harapannya adalah dia lebih rendah daripada ekspektasi ya. Berarti lebih rendah daripada 0,3%. Lalu selanjutnya ada juga non-farm payrolls. Untuk ini harapannya adalah supaya dia juga sama lebih rendah daripada ekspektasi. Berarti lebih rendah daripada 212.000. Dan ada juga unemployment rate. Nah, ini yang paling penting menurut gua ya. Harapannya adalah supaya dia lebih tinggi daripada ekspektasi. Karena apabila dia lebih tinggi daripada ekspektasi, itu akan membuat USD melemah ya. Karena ini kita bisa lihat di sini ya. Lower than expected reading should be taken as positive. Ya, kenapa? Karena kalau pengangguran di US meningkat, indeks dolar cenderung melemah ya. Berarti harapan kita dia lebih rendah daripada 3,9%. Next, kita lihat ke besok. Untuk besok dari US ini hari Sabtu, jadi hari Sabtu ya biasa ya, nggak ada yang terlalu penting, cenderung hanya bintang 2 dan bintang 1 saja. Next kita geser ke news, dan news ini datang dari US di mana Ripple yang kita tahu sedang ada masa dengan SEC yang belum selesai sampai sekarang, nekat membuat US dollar stablecoin. Ini memang cukup gila ya. Jadi mungkin dia mikir kayaknya gua nggak akan pernah dilepasin sama SEC, sekalian aja kita bikin project gitu. Jadi intinya dia sekarang mulai mau meng-issue stablecoin yang caranya sama seperti ini ya. Overall dia di peg ke USD, tetapi dia ingin benar-benar di back one to one ya. Jadi benar-benar nggak ya, kesannya nggak kayak USDT begitu ya. Tapi intinya ya kalau gue pribadi sih rada takut ya megangnya. Kenapa? Karena bukan masalah gue nggak percaya ke Ripple-nya, tetapi permasalahannya Ripple ini selalu dikerjain sama SEC. Nah, selama dia masih terus dikerjain sama SEC, kemungkinan di-pack gara-gara orang panik ngelihat Ripple dikerjain itu bisa not good gitu ya. Sejelek-jeleknya USDT itu kayaknya nggak pernah benar-benar dibasmi gitu sama SEC. Walaupun kalau mau ngomong USDT gitu ya atau Tether tuh kadang-kadang juga sketchy ya. Tetapi nggak tahu kenapa ya, memang SEC tuh kayaknya udah sangat benci kayaknya ke Ripple ya. Jadi yang dikejar Ripple terus. Nah, buat yang nggak tahu, Ripple ini XRP ya. Ripple ini meng-issue token atau ya koin yang bernama XRP. Next kita geser ke analisa di Twitter. Ini ngomongin soal altcoin season ya. Benar, buat yang sekarang mungkin belum terlalu kerasa, bang belum terlalu kerasa nih altcoin season, BTC masih kayak kuat. Ya lihat sendiri, Bitcoin dominance-nya masih nanggung ya. Tetapi by the time nanti sudah altcoin season ya, seperti pair-pair BTC-nya udah mulai ngepam gitu ya. Nah, disitulah baru kerasa. Large cap bisa 20x, mid cap bisa 50x, itu sangat memungkinkan ya. Large cap ini tentunya nggak dihitung dengan Ethereum ya. Ethereum kasus khusus lah ya. Large cap tuh
alts di luar Ethereum lah ya. Mid cap ya mungkin yang lebih masih kayak sekarang tuh mungkin apa mid cap tuh? ARB mungkin ya. Solana udah nggak mid cap, Solana tuh udah large cap ya. Mid lagi tuh mungkin kayak Optimism, em, ya itulah yang masih market capnya besar tapi nggak sampai se ekstrim kayak large players yang top 10 gitu seperti Cardano, Polkadot dan kawan-kawannya. Oke. Next kita geser ke TA. Untuk Bitcoin kita bisa di sini kondisinya itu dia berhasil mantul di angka apa? Di angka 67.610 which is itu adalah support ya, support yang sebenarnya sudah cukup lama kayaknya kalau kita lihat ya. Nih ya. Jadi dia itu tadinya resisten tapi berhasil ditembus jadi support. Jadi lagi-lagi suka nggak suka ya, TA itu berguna kalau lu tahu cara pakainya. Kalau nggak tahu cara pakainya sama aja kayak kita pakai mobil didorong lewat di belakang tuh. Wah, buat apa pakai mobil mending pakai gerobak. Pakai gerobak lebih ringan. Ya, karena lu nggak tahu cara nyalain mesinnya. Begitu. Ya, jadi ya belajarlah TA gitu. Nggak usah yang ribet-ribet, yang simple-simple aja tetapi benar-benar dicerna, dimengerti gitu ya. Oke. Itu untuk Bitcoin ya, dia berhasil selamat dari lower low. Tetapi momentum bearish masih ada di sini ya untuk makronya. Dia masih membuat suatu lower high yang signifikan. Nah, ini bisa diselamatkan dalam tanda kutip apabila dia daily close dengan signifikan di atas dari 70.000 dan mantul lagi. Nah, kalau mantul lagi itu ada possibility yang lebih oke untuk Bitcoin ya. Itu kurang lebih overallnya untuk Bitcoin. Next kita geser ke indeks dolar dan indeks dolar kita bisa lihat di sini ya, dia mulai ketemu bottomnya di 104,15. Nah, jadi ya untuk sekarang sih overall quite good ya, karena sesuai dengan harapan kita turunnya. Semoga nggak cuma sampai situ tetapi bisa lebih dalam lagi ya. Semoga bisa beberapa hari ke depan daily close di bawah dari 104,15 dan lanjut membuat lower low. Ya, itu harapan gua untuk indeks dolar in general. Oke, jadi kurang lebih seperti itu overallnya. Seperti biasa nih ya, wejangan untuk yang baru pertama kali masuk ke dunia kripto. Gue lihat masih cukup banyak yang paling sering sih dua ya. Kalau pakai uang panas atau enggak kan ya kita nggak bisa tahu ya. Tapi kalau gue lihat dari komen-komen gitu dari ya di sosmed gitu ya. Kalau gue lihat sih masih banyak yang melanggar dua aturan ya. Yaitu adalah over leverage dan tidak berpikir jangka panjang gitu, berpikirnya pendek ya. Ya kayak contoh Manta kemarin gitu ya. Wah, banyak yang keluar, wah gimana nih rugi bla 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 bla. Padahal gua ngelihat Manta astaga baru dari Maret gitu loh. Lu minus paling cuma puluhan persen gitu ya, 20 something persen tapi udah paniknya setengah mati gitu loh. Gue rada mikir gitu ya, ini kalau sampai Bitcoin dropnya double digit gitu ya, double digit sampai puluhan persen, 30-40, lu sadar kan altcoins dropnya bisa jauh lebih signifikan gitu loh. Jadi gue ingatkan sekali lagi, cryptocurrency market ini adalah aset kelas yang very volatile gitu ya, very volatile. Banyak orang yang ngomong, oh kalau semakin volatile harus short term. Nah justru kebalik ya, lu semakin short term di satu aset yang sangat volatile, ya itu possibility lu untuk loss malah lebih gampang gitu ya. Jadi jangan lupa ya, dua aturan itu dulu deh. Kalau pakai duit panas atau enggak, gue susah. Gue nggak mungkin nodong nanya, lu pakai duit panas nggak gitu. Ya itu nggak tahu, tiap orang bisa beda-beda. Tapi kalau gue lihat masih banyak yang sepertinya melupakan over leverage. Ya, jadi mereka over leverage gitu. Jadi wah posisinya kena liquid lah, posisi spotnya all in juga termasuk over leverage gitu loh ya. Kenapa? Karena ya lu lu kesannya mempertaruhkan semua modal lu di satu posisi gitu ya. Dimana kita tahu kemarin Bitcoin tuh rally gila-gilaan di sini gitu. Itu menurut gua risk rewardnya bad. Nah itu masuk juga ke over leverage. Jadi nggak cuma futures, spot lu pun bisa over leverage gitu. Jadi lakukanlah DCA, averaging. Saat dia turun, average down. Saat dia naik, average up gitu ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke buy limit, tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, gue akan disclaimer bahwa semua konten di TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya, lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar lu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit.
Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentunya juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan kita masuk dulu ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya. Dia berhasil mereclaim buy limit ke berapa nih? Berarti buy limit kedua ya. Buy limit kedua kembali aktif di EMA 20 atau di 67.610. Itu untuk buy limit kedua ya. Buy limit ketiga di 65.463. Jadi buat yang sudah akumulasi di bawah sini berarti sudah dalam keadaan profit 4%. Dan buat yang buka posisi long, setupnya ini rapi banget ya. Retest 1, retest 2, target TP di 67.700, langsung kena. Di sini berarti sedikit di bawah dari 4% ya. Iya, 3,29%. Asik ya. Ini setup yang aduh enak banget nih sebenarnya ya. Benar-benar pas banget semuanya. Next kita lihat untuk posisi shortnya. Posisi shortnya karena dia tembus berarti setupnya masih cukup jauh ya. Kita lihat sekarang malah lebih dekatnya posisi long lagi. Apabila besok daily close-nya jam 7 pagi di atas dari EMA 20 atau di atas dari struktur juga, kita bisa limit posisi long. Nah, retest kedua otomatis kebuka posisi longnya dengan target TP di angka 70.000. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum dia overall mengikuti Bitcoin tetapi nggak berhasil reclaim dia ya. Berarti trennya lebih lemah. Untuk posisi spotnya berarti ya masih sama ya. Buy limitnya ada buy limit ke ini kayaknya gue naikin satu deh ya. Jadi ada buy limit 2 lagi deh. Buy limit 2 di angka 3.156 dan buy limit ketiga di 3.014 USD. Itu untuk posisi spot di Ethereum. Untuk posisi futuresnya kemarin sudah terjadi retest pertama di 3.386 sebagai resisten. Apabila terjadi retest kedua pada hari ini, kita bisa buka posisi short dengan target TP di struktur yang arguably masih super baru ya, baru terbentuk tanggal 2 dan 3 April kemarin di angka 3.279 ya. Itu kurang lebih setup untuk di Ethereum secara posisi shortnya ya. Untuk posisi long kita pending dulu sampai kalau dia berhasil dapat short baru kita pertimbangkan lagi longnya ya. Karena sekarang ini literally baru banget terbentuk si struktur supportnya ya. Jadi kalau sekarang udah dijadiin setup posisi long kayaknya masih terlalu prematur ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu setupnya untuk di Bitcoin dan Ethereum. Sekali lagi mengingatkan buat lu yang pengen pair favorit lu dibahas di DCWT sesi kedua ya. Tentunya pair altcoins ya. Boleh komen di bawah. Apabila cukup banyak demandnya kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua ya. Dan sekali lagi gue ingatkan ini gue bener. Kalau dulu sih gue nggak terlalu sering ngingetin di bear market ya. Karena di bear market orang cenderung ya yang kuat-kuat aja akumulasi dan udah hafal jujurnya ya. Jadi yang di bear market biasanya memang udah pada sepuh gitu ya, udah sepuh, udah tahu, cenderung lebih tahu money management. Ini sekarang gue ingetin terus buat yang para newbies, please jangan pakai uang panas. Ya gue udah lihat kemarin bukan berita ya lumayan viral lah di antara orang-orang kripto. Ada yang pakai duit mamahnya lah, yang berapa belas juta, lu minta-minta digantiin orang lain yang nggak bisa, itu resiko lu gitu loh. Lu udah putuskan untuk mengambil resiko berlebihan. Gitu. Nah itu satu hal, jangan pakai uang panas please ya, jangan pinjem, jangan pakai duit ortu ya.
lu ada penghasilan, sisihkan berapa persen. Nah, berapa persen tiap lu beda-beda gitu. Kalau lu punya banyak tanggungan, misalkan lu punya anak, punya istri, atau misalkan lu harus bayarin ortu lu dan seterusnya, ya jangan gede-gede, 10%, 5% gitu dari penghasilan lu. Misalkan penghasilan lu 5 juta, ya 10% aja dari situ gitu, 500.000. Aduh bang, kecil bang, gak kaya-kaya. Ya justru kalau lu masukin 5-5-nya, lu bukannya kayak lu malah bisa boncos setengah mati gitu loh. Karena lu pakai uang panas gitu ya. Yang kedua, jangan over leverage. Over leverage ini biasanya futures, tapi bisa juga spot ya. Jadi please leverage-nya hati-hati. Buat spot jangan all in ya. Average up dan down gitu ya. Kalau lagi naik ya berarti average up, kalau lagi down lagi average down. Dan yang ketiga, berpikirlah jangka panjang. Jangan punya target-target yang aneh gitu ya. Gua pengen sehari untung 10%. Itu jujurnya sekarang masih lebih mending gitu ya. Kalau gue lihat tuh sekarang tuh ada yang kayak ya kayak zaman dulu sih, mirip-mirip di cycle kemarin sih. Orang-orang banyak yang targetnya tuh, lihat nih, sejam untung 20%, 30%, konsisten bapamu ya. 20% sejam. Kalau gitu caranya gila, lu berapa ratus persen sehari gitu loh. Konsisten nggak mungkin gitu loh. Kalau ada orang bisa konsisten sejam berapa puluh persen, itu dia nggak akan ngomong ke lu. Dia tinggal diem di kamar, hongkang-hongkang kaki, udah gitu. Ya, jadi hati-hati, jangan punya mindset yang terlalu pendek. Jangan time frame-nya terlalu pendek. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.